Halo semuanya, balik lagi dalam video kali ini. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang energi pada gerak parabola ya. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik lagi. Sebelumnya masih pada ingat nggak nih? Yang namanya energi itu kekal, berarti nilainya akan sama terus ya, nggak pernah habis, nggak pernah berubah. Maka berlaku energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir ya. Gitu. Oke, nah tapi ini hanya berlaku jika gayanya konservatif, artinya gaya-gaya yang bekerja atau gaya luar yang bekerja itu tidak menghambat. Salah satu contoh gaya yang tidak konservatif itu adalah gaya gesek. Karena pada saat kita memberikan energi kepada suatu benda untuk bergerak, kemudian di situ ada gesekan, kan lama-lama bendanya bakalan diem ya. Yaitu karena energinya habis dipakai oleh gaya gesek. Ceritanya kayak gitu. Oke, jadi kita langsung bahas soalnya. Jadi di sini ceritanya ada Dito ini melempar sebuah kotak bermasa 2 kg dengan kecepatan 4 meter per second ke arah sumbu horizontal dari gedung yang tingginya adalah 4 meter dari permukaan tanah ya. Kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah pada ketinggian 0,8 meter di atas permukaan tanah, berapa sih perbandingan EP dan EK-nya? Oke, harus dipahami dulu ya soalnya. Sekarang saya gambarkan dulu peristiwanya. Ini kemudian harap bersabar ya, ini mungkin agak lama. Saya harus melukis dulu ya. Nah, jadi ceritanya kan di sini ada Dito. Nah, si Dito ini itu dia melemparkan sebuah kotak bermasa 2 kg dengan kecepatan 4 meter per second ke arah sumbu horizontal. Jadi ini awalnya dilemparin ke sana dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, dia ngelemparnya itu tapi dari ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Yang ditanyakan adalah pada ketinggian 0,8 berapa sih perbandingan EP dan EK? Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih. Ini kotak ini kira-kira akan membentuk lintasan apa? Apakah lintasan lurus? Ini berarti lintasan lurus dilempar ke kanan dia bakalan ke kanan terus? Atau gimana? Apakah ini langsung jatuh? Ayo, masih ingat nggak? Nah, ini udah pasti nanti bentuk lintasannya itu begini ya. Warna apa nih? Tunggu deh. Ini lintasannya gini. Ini jelek banget ya. Oke, nah ini lintasan apa sih? Kan kamu udah pernah pelajari pasti di semester 1. Ini adalah lintasan, iya, parabola ya. Jadi harus tahu dulu soalnya ini kenapa sih dia parabola, kenapa sih dia gerak lurus. Oke, nah jadi dia akan membentuk lintasan parabola. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah gerak parabola itu berarti bendanya bergerak pada arah dua sumbu, sumbu vertikal maupun horizontal. Makanya kalau teman-teman lihat, dia akan berpindah ke kanan dan ke bawah, dua dimensi kan ya. Nah, berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian yang ini kita sebut sebagai sumbu Y ya, kalau digerak. Nah, yang perlu diingat juga, pada sumbu X ini terjadi GLB atau GLBB. Kalau di sumbu X terjadi GLB. Dan di sumbu Y ini terjadi GLBB. Nah, untuk materi gerak parabola nanti silakan diulang kembali, jangan sampai lupa konsep. Ya. Nah, kemudian kalau kamu lihat, di sini kan awalnya dia punya kecepatan V nih, ke arah sumbu horizontal. Berarti itu sebagai Vx atau Vy. Ini sebagai Vx, karena kan dia di sumbu horizontal kan. Nah, dan yang perlu kamu ingat adalah pada sumbu X itu nilai kecepatannya selalu konstan. Kenapa? Karena dia GLB. Maka di sini kita bisa tuliskan Vx-nya konstan. Nah, bagaimana dengan Vy-nya? Kamu lihat di sini, ada nggak kecepatannya?
Vy itu adalah komponen kecepatan untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, karena ini adalah titik tertinggi ceritanya kan. Nah, di sini kita harus tuliskan bahwa Vy-nya itu bernilai 0. Karena awalnya dia hanya bergerak ke samping saja, tidak ke atas, tidak ke bawah. Karena pengaruh gravitasi, makanya dia ketarik ke bawah gitu. Oke, nah ini untuk titik awal, ini saya sebut sebagai titik A. Kemudian titik akhirnya itu berada pada ketinggian 0,8, anggaplah di sini ya. Nah, ini anggaplah ini 0,8, ini kita sebut sebagai titik B. Iya, kayak gitu. Kemudian yang perlu teman-teman ingat, komponennya ya pada saat di sini itu kan dia bergerak ke bawah dan ke kanan, maka di sini ada Vx dan ada Vy ya, gitu kan. Nah, jadi kita harus paham dulu konsep parabolanya. Nah, yang ditanyakan itu adalah perbandingan EP dan EK pada saat di sini. Gitu. Berarti kan kalau kamu mau cari nih misalnya EP dulu deh, EP di titik B. EP di titik B. Itu sama dengan, ya udah langsung aja kan ya, MG kali HB. Nah, masanya kamu masukin nih. Masanya itu adalah 2 kg. G-nya 10, HB, ketinggian di titik B, yaitu 0,8 kan ya. 0,8. Maka dapatlah EPB-nya sama dengan 2 kali 10, 20 kali 0,8. 2 kali 8, 16. Jadi energi potensialnya 16 Joule. Jadi untuk energi potensial sebenarnya gampang. Nah, kita udah tahu ketinggiannya kan. Nah, sekarang masalahnya adalah energi kinetiknya. Kayak gitu. Nah, kamu lihat di sini. Waduh, untuk energi kinetik ada Vx, ada Vy nih. Nah, kamu harus ingat ya, kalau Bu kan Vx-nya kita udah tahu 4, Bu. Iya, Vy-nya kan kamu harus cari. Ingat ya, kalau misalnya ada kayak gini, Vy, ini Vx, ada yang namanya V total. Nih, pakai rumus vektor. V total. Nah, yang kamu masukkan ke dalam rumus energi kinetik setengah mv kuadrat, itu adalah V total. Jadi kan kalau mau cari kecepatan ya kamu harus cari Vy-nya dulu, Vx-nya kemudian kamu totalin. Totalinnya gimana? Pakai rumus vektor, jangan lupa. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Itu review sedikit ya. Nah, tapi saya tidak sarankan teman-teman untuk pakai cara itu, karena bakalan ribet dan panjang banget ya. Lalu bagaimana? Nah, ini caranya. Oke, kita cari dulu energi mekaniknya. Oke, jadi ini langkahnya adalah cari energi mekanik awal. Atau kita simbolkan sebagai EMA di sini. Jadi di sini saya tuliskan EMA itu sama dengan EPA ditambah dengan EKA. Oke, kemudian EMA ini berarti sama dengan langsung aja sih MGHA ditambah setengah MVA kuadrat. EMA itu sama dengan, masukin masanya 2, G-nya 10, H itu adalah ketinggian di titik A. Ketinggian di titik A itu adalah ya 4 meter. Gitu. Kita langsung masukin di sini 4 ditambah dengan setengah dikali masukin masanya 2. Nah, VA-nya dari mana nih? Ingat, di sini nih, VA. Ya, VA itu berarti sama dengan Vx tambah Vy dikuadratin di akar kan ya. Nah, pada saat di titik A kan kita tahu nih Vx-nya itu 4. Dengan Vy-nya itu 0 kan. Nah, akar dari 4 kuadrat, akar dari 16. Ya, berarti kan VA-nya adalah 4. Atau sama dengan Vx itu sendiri sebenarnya. Jadi kita di sini bisa langsung masukin 4 kuadrat. Gitu. Kemudian ini kita coret ya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman hitung deh. Ini EMA itu sama dengan 2 kali 10 kali 4. 80 ditambah dengan
4 pangkat 2, 16 ya. Jadi EMA-nya adalah 96 Joule. Gitu. Nah, ingat kan berlaku energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Berarti kita bisa tuliskan bahwa EMA itu bernilai sama dengan EMB, yaitu nilainya adalah 96 Joule. Nah, kemudian sekarang kan kita mau cari EPB ya, sorry, EKB, energi kinetik di titik B. Ini kan ya, kita mau cari ini kan ya. Nah, kita udah tahu nih kalau EMB-nya adalah 96, sedangkan EP-nya tadi kita juga udah cari nilainya adalah ini 16 Joule. Nah, sebenarnya kamu udah bisa tebak sih ya, berapa sih EK-nya. Iya, ingat nih, EM itu sama dengan EP plus EK. EM-nya masukin 96 sama dengan EP-nya 16, EK-nya yang kita cari kan ya. Maka di sini EKB itu sama dengan, ini 16-nya pindahin ke kiri jadinya 96 kurang 16, maka EKB sama dengan 80 Joule. Jadi kalau mau dibandingin EP banding EK, EPB banding EKB, nilainya bagaimana? Langsung aja. EPB 16, EKB adalah 80. Sederhanakan kedua ruas bagi 16, jadinya 1 banding 5. Jadi jawabannya adalah 1 banding 5. Kayak gitu ya. So, jangan pusing-pusing lagi. Semoga teman-teman bisa memahaminya semudah itu kok. Yang penting banyak berlatih dan belajar. Sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman paham dan sukses buat ujiannya ya. Bye guys.